Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, ini adalah part keempat dari tips dan trik soal-soal TPS penalaran kuantitatif. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah grafik pertidaksamaan. Mau tahu cara cepat untuk menyelesaikannya? Saksikan pembahasannya berikut ini. Ya, jadi kita mulai dari soal yang pertama. Di soal pertama ini kita diminta untuk membuat grafik pertidaksamaannya. Jadi sebelum kita mengerjakannya, sini saya akan jelaskan dulu tips dan triknya. Jadi yang pertama kan biasanya kita harus menentukan titik koordinatnya. Titik koordinatnya kan biasanya begini. Nah, apa yang harus kita tulis di dalamnya adalah pertama 0,0. Nah, terus kan biasanya persamaannya ada AX tambah BY bla 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 C. Tanda di sini biasanya cuma dua, mau dia lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Untuk yang lebih dari sama dengan itu berarti tanda arsirannya mengarah ke kanan. Jadi arahnya ke kanan. Kanan mana? Ini adalah kanan kita, bukan kanan gambar ya. Kemudian untuk yang kurang dari sama dengan bagaimana? Sama juga, berarti dia mengarah ke kiri kita. Nah, kok biasanya ada yang lebih dari dan kurang dari? Nah, kalau dia lebih dari dan kurang dari itu sama. Lebih dari ke kanan, kurang dari ke kiri. Tetapi garis-garisnya berarti dia putus-putus. Beda dengan yang tadi. Jadi garisnya itu tidak satu kali garis lurus, tapi garis putus-putus seperti itu. Jadi coba ayo kita kerjakan soal yang tadi. 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. Berarti kita cari titik koordinatnya dulu. 0,0. Nah, terus yang pertama kan x-nya 0. Berarti ini kita anggap x-nya 0. Kita tulis. Nah, berarti ketika x-nya 0, y-nya otomatis sama dengan 8. Berarti ini kita tulis 8. Nah, yang berikutnya y-nya 0. Berarti ini sudah tidak jadi. Y-nya kali ini 0. Berarti 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Gitu. Setelah kita sudah dapat titik koordinatnya, ayo kita gambar grafiknya. Net. Nah, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X-nya. Kalau yang pertama kan X-nya 0, Y-nya 8. Berarti di sini 8. Kalau yang kedua, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Ayo coba kita garis. Net. Nah, setelah itu lihat tandanya. Ternyata di sini tandanya kurang dari sama dengan, berarti lihat, ini yang kita pakai. Arahnya ke kiri dengan garis yang full. Nah, berarti arah arsirannya adalah ke kiri. Yang mana yang mirip dengan ini? Oh, ternyata yang mirip adalah bagian C. Berarti jawabannya adalah bagian C. Seperti itu. Nah, ayo kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal kedua ini kita coba praktekkan cara cepat yang tadi. Jadi, kan persamaannya 3x tambah 4y lebih dari 12. Kemudian kita coba cari titik koordinatnya. 0,0. Nah, setelah itu yang pertama x-nya 0. Nah, ketika x-nya 0 ternyata y sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian yang berikutnya y-nya 0. Berarti 3x sama dengan 12, x sama dengan 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, setelah kita dapat nilai titik koordinatnya, ayo coba kita gambarkan. Ini sumbu x, ini sumbu y. Pertama kan 0,3, berarti y-nya sama dengan 3 di sini. Berikutnya x-nya 4, y-nya 0, anggaplah di sini. Kemudian kita hubungkan. Nah, akan tetapi untuk garis yang di sini karena tandanya itu adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya, berarti garisnya seperti tadi, garisnya adalah putus-putus. Nah, putus-putus. Kemudian untuk menandakan ini kan lebih dari, harusnya ke kanan kan? Tapi kanan yang mana? Nah, untuk menjadi patokan kita bikin sini kepalanya supaya mirip orang, terus orang kan ada tangan kanannya. Nah, berarti arah arsirannya itu merupakan arah ke kanannya ini orang. Nah, seperti ini. Ternyata yang mirip adalah B. Ini jawaban untuk nomor 2. Semoga adik-adik paham. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang ketiga ini, di sini nilai A-nya adalah negatif. Trik yang tadi hanya bisa dipakai ketika nilai A-nya positif. Berarti persamaannya kita harus manipulasi. Lebih dari sama dengan negatif 8. Kita harus akal-akali supaya dia menjadi positif. Nah, caranya itu harus dikali dengan negatif 1. Kita kali coba. Berarti negatif kali negatif kan positif. Berarti 2x, ini negatif y. Nah, tapi tunggu dulu. Di sini ketika dikalikan dengan negatif 1, tandanya akan berubah. Awalnya lebih dari, berarti harusnya jadi kurang dari sama dengan. Kemudian negatif kali negatif adalah positif. Setelah persamaannya seperti ini, berarti kita sudah bisa pakai cara cepat yang tadi. Cari dulu titik koordinatnya 0,0. Nah, setelah itu kita
Tentukan, pertama X-nya 0. X-nya 0, berarti negatif Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan negatif 8. Kemudian berikutnya, Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2, 4. Setelah itu, ayo coba kita gambarkan lagi. Ini X, ini Y. Di sini kan 0, negatif 8, berarti anggaplah di bawah, negatif 8. Berikutnya, X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Karena dia sama dengan, berarti garisnya lurus ya. Kita hubungkan. Nah, anggaplah kena ya. Kemudian, lihat, mana kepalanya di sini. Kepalanya ternyata di bagian atas. Kepala kan memang selalu di atas ya. Ini rambutnya. Kemudian, karena dia kurang dari sama dengan, berarti dia ke arah kiri kan. Ke arah kiri kita. Berarti arah arsirannya adalah menghadap ke sana. Nah, ayo kita lihat mana opsi yang mirip dengan ini. Oh, ternyata jawabannya ini, bagian A yang mirip. Berarti jawaban untuk nomor 3 adalah bagian A, seperti itu. Jadi kita lanjut ke nomor berikutnya. Semoga adik-adik paham ya. Nah, kita lanjut ke soal keempat. Soal keempat ini kita diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Sebelum mengerjakannya, sini saya ingatkan kembali. Trik cepatnya tadi kan AX tambah BY bla 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 C. Tapi C-nya untuk kali ini kita tuliskan dalam bentuk A kali B. Nah, jadi kita ganti nilai C-nya jadi A kali B. Ini khusus untuk yang A-nya positif. Jadi kalau dia lebih dari sama dengan, dia ke kanan kan tadi? Kanan. Kalau kurang dari sama dengan, dia ke kiri. Kan tetapi, kalau misalnya A-nya negatif, maka kalau dia lebih dari sama dengan, berarti dia kebalikannya. Berarti mengarah ke kiri. Sedangkan kalau dia kurang dari sama dengan, dia mengarah ke kanan. Nah, bagaimana cara menentukan A dan B dari suatu gambar? Nah, begini caranya. A adalah koefisien dari Y di sumbu Y. Nah, jadi contohnya kalau di sini berarti yang ini adalah A-nya. Kemudian bagian B adalah koefisien X di sumbu X. Nah, jadi untuk ini B-nya adalah negatif 2. Setelah itu kan kita sudah dapat nih A dan B-nya. Kita cek A-nya. Ternyata A-nya positif. Nah, berarti kita pakai aturan yang di atas ya, aturan yang ini. Berarti langsung kita tuliskan dalam persamaan. 3X kurang 2Y, bla bla bla, 3 kali 2. Kemudian untuk mengisi tandanya, lihat ini. Karena dia garisnya lurus, berarti dia ada sama dengannya. Kemudian ini kan ke arah kanan. Berarti lebih dari sama dengan. Nah, kalau begitu kita coba kalikan 3X kurang 2Y lebih dari sama dengan 6. Kenapa kita kalikan lagi? Karena ternyata tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Tadi bentuknya dalam bentuk perkalian supaya kita lebih mudah untuk menyederhanakan. Kemudian kita cek 3X kurang 2Y lebih dari sama dengan 6. Ada nggak jawabannya? Ternyata nggak ada. Nah, kalau nggak ada seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita kalikan dengan negatif 1. Jadi, kalikan dengan negatif 1. Berarti jadinya negatif 3X tambah 2Y. Tandanya berubah, kurang dari sama dengan 6. Sekarang kita cek, ada nggak jawabannya? Oh, ternyata ada. Jawabannya adalah bagian C. Seperti itu. Jadi semoga adik-adik paham dengan cara ini ya. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Di soal kelima ini coba kita praktekkan cara cepat yang ada di nomor 4. Pertama, kita lihat nilai A-nya. Nilai A kan ada di sumbu Y, berarti ini adalah nilai A-nya. Kemudian lihat bagian B-nya. B-nya adalah di sumbu X, berarti ini adalah B-nya. Kemudian kita amati, apakah nilai A positif atau negatif. Ternyata di sini nilai A-nya adalah negatif. Apa efeknya? Jadi efeknya itu adalah di bagian arsirannya. Karena arsirannya mengarah ke kiri dan dia negatif A-nya, berarti tandanya adalah lebih dari. Kemudian kita amati garisnya. Oh, ternyata garisnya full, berarti dia ada sama dengannya. Kalau sudah, coba kita buat pertidaksamaannya. Berarti negatif 8X tambah 4Y lebih dari sama dengan negatif 8 kali 4. Nah, kalau sudah, coba kita lihat pilihannya. Oh, ternyata tidak ada tanda negatif dan angka 8 di X-nya. Berarti kita coba sederhanakan dengan cara bagi dengan negatif 4. Nah, kalau sudah, coba negatif 8 bagi negatif 4 kan 2X. Tambah atau kurang? Ternyata kurang karena positif bagi negatif. Hasilnya negatif 1. Nah, karena ini dibagi negatif, berarti tandanya berubah. Jadi, kurang dari sama dengan. Kemudian ini hasilnya adalah 8 karena negatif bagi negatif adalah positif. Kemudian coba kita cek lagi, ada tidak jawabannya?
Oh, ternyata sudah ada jawabannya, yaitu bagian E. Berarti ini adalah jawaban untuk bagian nomor 5. Jadi ini dia pembahasan 5 nomor soal mengenai grafik pertidaksamaan. Jadi semoga adik-adik paham dan bisa mengerjakan soal-soal seperti ini dengan tips dan trik yang kakak ajarkan. Nah, kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.